Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas tentang kenapa sih mobil kerasa bergetar pada kecepatan tertentu. Dan biasanya kecepatan itu antara 80 sampai 100 km per jam. Tapi lebih dominan itu di antara 80 sampai 90, karena di kecepatan segitu udah kerasa bergetar. Dan apalagi kalau di kecepatan 100 itu akan lebih terasa bergetar. Nah, kalau misalkan mobil lu kerasa getar di jalan tol, ya karena di jalan tol itu lebih berasa ya, karena kecepatan segitu biasanya cuma bisa di kecepatan jalan tol. Kalau jalan biasa itu nggak akan bisa, jarang lah 80 sampai 100. Nah, buat lu yang baru ngerasain itu lu jangan panik. Tapi panik juga ya, kadang panik sih, cuman usahain jangan panik dulu, karena itu hal sepele sih, tapi yang berpotensi bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan. Jadi mobil bergetar itu dikarenakan kaki-kaki yang kurang stabil biasanya. Dan emang kalau misalkan kecepatan tertentu dia kerasa getarnya antara 80 sampai 100, itu biasanya pada bagian ban, yaitu bagian roda, pelek lah, lebih spesifiknya yaitu pada bagian pelek. Itu mobil itu butuh balancing. Awalnya gue juga pernah ngerasain di kecepatan 80, pas banget di garis 80 itu belum kerasa getar, masih stabil aja. Gue gas sedikit, naik 1 jarum kecepatan, itu udah kerasa getar. Dan semakin tinggi gue gas, itu kecepatannya semakin kerasa getarnya. Apalagi di tol-tol yang tracknya harus kecepatan 100 lah, kita kerasa di tol itu 80, ya ngeri juga kan, ngeri ditabrak orang. Nah, itu faktor utamanya, yaitu mobil lu harus dibalancing. Balancing itu nggak harus serta sama sporing, karena kalau sporing itu biasanya setir ngebanting atau setir kerasa ngegibeg. Tau ngegibeg nggak? Ngegibeg tuh kayak geter gitu. Jadi kalau dalam kecepatan tinggi lu lepas setir lu masih stabil, itu lu nggak harus sporing. Tapi kalau lu kecepatan tinggi, jangan sampai lu lepas nih setir, lu pegang aja setir lu kerasa ngegibeg, goyang gitu, ngebanting, atau apalagi parahnya itu narik. Misalnya setir itu kalau kecepatan tinggi dia maunya ke kanan terus atau ke kiri terus, nah itu lo harus sporing, karena di bagian tie rod lo itu nggak stabil. Jadi kalau cuman kerasa geter, itu lo cuman butuh sporing doang. Dan sporing itu harganya beda-beda, dari mobil kecil sampai mobil gede, biasanya di kisaran 250.000 sampai 500 ribuan. Tapi kalau skala mobil Ayla, Agya, Avanza, Xenia, yang mobil-mobil kelas medium dan banyak yang make lah, itu kisaran 300 ribuan lah. Dan itu tergantung pelek juga. Kalau misalkan pelek itu masih standar, ya harganya kisaran 300 ribuan. Tapi kalau lu mobilnya misalkan Ayla, Agya atau Avanza, Xenia, lu yang harusnya harganya 300 ribuan tapi lu ganti pelek, nah itu harganya beda lagi. Jadi sporing itu tergantung ukuran pelek, ring itu. Jadi intinya sih, kalau mobil lu kerasa geter itu pasti di bagian balancing, tapi nggak serta merta harus dibalancing, karena bisa ada faktor lain kan. Cuman lebih dominan itu biasanya dibalancing. Dan setelah dibalancing, mobil langsung adem di jalan tol, nggak geter sama sekali. Gue berbulan-bulan itu ngerasain mobil kayak gitu. Gue pikir kan peleknya ya, gue sampai ganti pelek, ganti pelek masih godeg. Ya udahlah, akhirnya gue ganti ban juga masih godeg, ternyata harus sporing. Maksudnya harusnya itu harus dibalancing, bukan di sporing. Karena waktu pengalaman gue kemarin, ya gue kerasa geter, ya gue pikir kan peleknya, soalnya kan gue dari awal pelek standar, gue ganti ke pelek racing. Nah itu kerasa banget tuh. Dan gue ganti pelek, ganti ban, gue nggak balancing lagi. Karena kalau misalkan lu ganti ban aja itu harus balancing, karena perbedaan berat lagi beda. Itu pelek dan ban itu harus disesuaikan lagi. Perputaran diameter senternya itu harus
di balance lagi. Jadi kalau ganti ban aja lu harus di balancing lagi. Kalau kemarin kan gue ganti ban, ganti pelek juga itu langsung set ya. Kalau kita beli pelek bekas kan dapat bannya yang bekas juga. Ya udahlah, akhirnya gue beli, ya ternyata nggak balance. Jadi setiap ganti ban, apalagi ganti pelek, lu harus sporing dan balancing. Kalau ganti pelek lu harus sporing lagi. Tapi kalau cuma ganti ban, lu cuma butuh balancing doang. Nah, itu dia penjelasan singkatnya. Jadi bagi lu yang ngalamin mobil gode, lu ke bengkel sporing dan balancing, dan lu minta di balancing aja, kecuali setir lu geter atau ngegibeg atau narik. Nah itu lu sporing. Kalau cuman geter, lu balancing aja, itu beres. Nah itu pengalaman gua, siapa tahu lu bermanfaat atau lu juga ngerasain apa yang gua rasain. Jangan terlalu dirasa-rasain, langsung aja lu balancing, karena bahaya bro, bahaya, geter banget itu. Kita pelan salah, kita kencang salah kan, gitu loh. Kencang ya kita geter banget, kalau pelan ya kita ngeri tubruk orang gitu loh. Di tol kecepatan 80 kan kadang ya harusnya emang 80 sih kan, 80. Tapi kalau udah ketemu di jalur-jalur trek panjang, trek Jawa, apalagi Cipali yang jalanannya kosong terus, kecepatan 80 itu gak ada apa-apanya dibanding mobil-mobil lain bro. Nah, semoga pengalaman gue bermanfaat buat lu semua. Selamat malam.